ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أحمده حمدا يليق بكريم وجهه وعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله القائل في كتابه بعد العياذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم موصيا لأبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ورضي عن الصحابة أجمعين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali pujian kepada Allah Sang Pembalas Makar. Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat, karunia serta rahmat yang begitu luas menyebar, sehingga memudahkan kita menuju rumahnya yang mulia wabil khusus Masjid Al-Badar dalam rangka melaksanakan salat fardu Jumu'ah sesuai dengan tuntunan syariat yang mendasar. Semoga senantiasa kita selalu istiqamah dalam ketaatan kepadanya meskipun bulan suci Ramadan telah usai dan kelar. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita termasuk daripada hamba-hambanya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang superstar, seorang nabi dan rasul. Begitu banyak cobaan dan rintangan beliau hadapi dengan sabar. Kemudian kepada para keluarga, para sahabat, serta orang-orang
menjalankan syariat Islam, orang-orang yang mendakwahkan, menyebarkan risalah Islam dengan semangat yang berkobar-kobar, tentu ikhlas karena Allah, bukan karena mengharap dinar maupun dolar. Semoga kelak kita dapat berjumpa dan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita yang tercinta, yang namanya selalu kita sebut dan selalu kita dengar. Kemudian melalui mimbar khutbah Jumat yang mulia Masjid Al-Badar, izinkan khotib berwasiat kepada kita semua dan seluruh yang mendengar. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa yang sebenar-benar untuk menggapai ridha Al-Azizil Ghaffar sebagai bekal kita kelak di padang mahsyar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tadkirah singkat kita pada khutbah Jumat kali ini adalah jangan pernah melakukan ibadah dengan asal-asalan. Kalau kita berbicara masalah ibadah, tentu yang menjadi pedoman kita, yang menjadi referensi kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Taraktu fikum amrayn." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kalaulah sekiranya kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat lain, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dan menambahkan, bukan hanya Al-Quran dan sunnah, juga sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Alaikum bis sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali al-mahdiyyin, yaitu para khulafa yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk daripada Allah dan Rasulnya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Rasul juga menegaskan bahwa menunjukkan betapa harusnya kita berpegang teguh kepadanya. Addu 'alaiha bin nawajid. Maka gigitlah sunnah itu. Gigitlah sunnah itu dengan taringmu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berbicara masalah Al-Quran dan As-Sunnah, tentu kita tidak dapat memahaminya dengan sendiri. Tidak juga dapat hanya bermodalkan Quran tarjamah dan Sunnah tarjamah. Tentu kita membutuhkan mediator, membutuhkan ulama yang selevel dengan mujtahid, yang mampu mengambil istinbat hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyalah orang-orang berilmu, orang-orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Sebab turunnya ayat ini, awal-awalnya para kafir Quraisy telah meragukan kenubuahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ragu dan mereka tidak percaya bahwa Nabi adalah seorang manusia biasa. Mereka beranggapan bahwa nabi-nabi terdahulu adalah para malaikat.
Makanya turun ayat wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami utus nabi dan rasul sebelummu wahai Muhammad illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali mereka juga adalah seorang laki-laki, seorang manusia merdeka yang telah kami berikan wahyu. Rasul memerintahkan mereka untuk bertanya kepada ahli kitab saat itu, yaitu Yahudi dan Nasrani, karena umumnya orang-orang kafir Quraisy lebih percaya kepada orang non-muslim kepada Muhammad sekalipun. Makanya dalam perintah ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya, tanyakan kepada ahli kitab Yahudi Nasrani bahwa Rasul yang diutus sebelum aku adalah juga manusia biasa, karena mungkin kalian lebih dekat dengan mereka daripada kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa hal yang sangat gamblang, hal yang sudah jelas saja, Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada yang tahu, bertanya kepada ahlinya. Apalagi masalah ibadah, apalagi masalah tata cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu membutuhkan keilmuan, tentu membutuhkan para ulama yang menjadi referensi kita. Belakangan ini banyak orang-orang yang begitu semangat menjalankan agama, baru hijrah, kemudian mensuarakan, menjargonkan, mari kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kitab-kitab fikih, pendapat para ulama pun mereka tidak mau terima, karena dengan alasan tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau kita selidiki, ternyata maksud mereka adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu kembali kepada Quran terjamah dan Sunnah terjamah. Ini tentu merupakan tidak sesuai dengan standar ilmiah. Kita ketahui bersama bahwa terjamah Al-Quran belum mampu atau tidak cukup mengcover makna-makna dalam Al-Quran. Quran terjamah hanyalah bersifat dasar untuk memahami Al-Quran, dasar untuk mentadaburi Al-Quran. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib hanya memberikan 3 sampel ibadah yang sering sekali dilakukan dengan asal-asalan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ibadah yang pertama adalah ibadah menuntut ilmu. Kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan yang mukallaf. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu dalam hal ini ilmu agama wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah mukallaf. Para ahli hikmah juga mengatakan bahwa ilmu merupakan standar manusianya manusia, dapat kita bedakan dengan ilmu. Makanya mereka mengatakan laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kalaulah tidak karena ilmu, niscaya manusia bagaikan binatang ternak. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun indikasi ataupun ciri-ciri orang yang melakukan ibadah menuntut ilmu dengan asal-asalan adalah yang pertama, menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan menuntut ilmu dengan tujuan yang bersifat duniawi, melainkan menuntut ilmu supaya dipanggil alim, supaya dipanggil ustaz, supaya mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan. Ini merupakan tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, man talabal ilma
liyujariya bihil ulama aw liyubahiya bihis sufaha aw liyasrifa ilaihi wujuhan nas. Siapa yang menuntut ilmu tapi tujuan menuntut ilmunya kelak supaya dia bisa mendebat para ulama, supaya dia bisa membangga-banggakan diri di hadapan orang bodoh, di hadapan orang-orang awam. Aw liyasrifa ilaihi wujuhan nas, ataupun hanya sekedar untuk menarik perhatian. Dia buat sesuatu yang kontroversial, fatwanya tidak jelas, akhirnya menarik perhatian. Kalau istilah anak muda sekarang adalah hanya karena ingin viral. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahun nar. Maka Allah pun kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, wal iyadu billah. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu dengan cara yang instan. Kalau kita merujuk kepada para ulama terdahulu, kita baca biografi mereka, maka tidak ada satupun ulama yang menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu dengan cara instan. Bahkan mereka sudah menuntut ilmu dari sejak kecil. Menuntut ilmu membutuhkan waktu yang begitu panjang. Tidak hanya cukup sekedar searching di internet, tidak cukup hanya sekedar googling. Menuntut ilmu membutuhkan masa yang panjang. Makanya ketika hanya sekedar bermodalkan searching di internet, melihat YouTube sekali tayang dan 2 kali tayang, akhirnya sudah berfatwa, sudah ceramah di mana-mana. Akhirnya fatwanya dapat diragukan dan dapat menyesatkan para umat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sebagai contoh Al-Qadhi Abi Syuja' yang kita kenal kitab beliau dengan sebutan Matan Abi Syuja'. Beliau alhamdulillah Allah karuniakan umur yang panjang, bahkan 100 tahun lebih. Beliau dalam biografinya bahkan menuntut ilmu fikih saja sampai 40 tahun. Kalau para ulama kita terdahulu, mereka lama di menuntut ilmunya. Menuntut ilmu begitu lama, tapi mengajar dan berdakwah waktunya sebentar. Berbeda dengan sekarang, menuntut ilmu sebentar, menuntut ilmu 4 jam. Ketika melihat YouTube, searching di internet, habis itu berdakwah begitu panjang. Kemudian para ulama terdahulu bacaannya banyak, referensinya banyak, tapi berbicaranya sedikit. Tapi kalau sekarang, referensi tidak ada, bacaan sedikit, tapi berbicara begitu banyak. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai catatan, mungkin di antara kita ketika melaksanakan yang disebutkan tadi, kriterianya sangat sulit. Di antara kita ada yang sibuk, di antara kita ada yang sudah berkeluarga, sudah tidak kemungkinan untuk menuntut ilmu sebagaimana yang disebutkan tadi. Maka paling tidak kita menuntut ilmu adalah ilmu yang mengenalkan kita tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenai larangan-larangannya agar kita tidak terjerumus dalam larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang kedua juga tidak kalah sering ketika dilakukan umat muslim dengan asal-asalan, yaitu ibadah salat. Kita ketahui bersama bahwa salat merupakan barometer amal. Idza salahat sairul a'mal. Kalau salat bagus, maka amalan-amalan yang lain pun ikut menjadi bagus. Wa idza fasada sairul a'mal. Kalau solat rusak, maka seluruh amalan pun akan ikut menjadi rusak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu min a'malihi yaumal qiyamati salatu. Yang pertama sekali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salatnya seorang hamba.
Kalau sholat baik, insya Allah amalan-amalan yang lain pun ikut menjadi baik. Kalau sudahlah yang pertama kali diperiksa saja tidak lewat, maka jangan harap amalan-amalan yang lain pun akan ikut lewat. Makanya ada riwayat yang sangat mengejutkan kita. Makanya saya sebutkan ini sebagai tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang melakukan ibadah sholat dengan asal-asalan. Dikerjakan tidak didasari dengan ilmu. Artinya kualitas sholat kita waktu kecil dulu sama dengan kualitas sholat kita sekarang yang umur kita sudah berlanjut. Makanya jangan sampai sama. Harusnya usia semakin lanjut, kualitas sholat kita hendaknya semakin baik. Kalau tidak didasari dengan ilmu, bisa jadi sholat kita batal. Tidak tahu mana yang syarat, mana rukun, dan mana yang membatalkan. Makanya ada sebuah riwayat yang sangat mengejutkan kita. Riwayatnya disahihkan para ulama. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Innar rajula, ada seorang laki-laki kata Abu Hurairah, la yusalli sittina sana. Dia sudah sholat selama 60 tahun. Fama tuqbalu lahu sholatun. Tapi selama 60 tahun itu dia sholat, satu sholat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la'allahu yutimmus sujud dunar ruku'. Karena dia menyempurnakan sujudnya tapi rukuknya cacat. Begitu juga sebaliknya, rukuknya sempurna dan sujudnya cacat. Artinya mengerjakan sholat tanpa didasari dengan keilmuan. Makanya Nabi SAW mengingatkan ketika ada orang yang sholat, kemudian selesai sholat disuruh Nabi lagi untuk melakukan sholat. Farji' irji' fasalli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali. Baliklah dan sholatlah, kamu belum melakukan sholat. Tapi memang riwayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai membuat kita menjadi takut. Gara-gara mendengar riwayat ada orang 60 tahun yang sudah sholat, sedangkan kita mungkin hanya baru 10 tahun, 20 tahun. Sholatnya tidak diterima, lantas membuat kita takut untuk melakukan sholat. Pesimis, nanti takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hendaklah jadikan rasa takut kita ini adalah untuk membuat kita semangat menuntut ilmu sehingga sholat kita menjadi lebih baik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian indikasi yang lain adalah yang saya bahasakan, melakukannya ala ghairi hayatin kamilah. Melakukan sholat tapi tidak dengan kesempurnaan situasi dan kondisi. Sebagai contoh, melakukan sholat di masjid, kita menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan wangi-wangian. Tapi tatkala kita sholat sendirian di rumah, kita hanya menggunakan kaos oblong. Nauzubillah, bahkan kita hanya menggunakan kotang. Ini sungguh tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah yang kita sembah di masjid, Allah jugalah yang kita sembah di tempat lain. Karena pandangan Allah itu sama, baik di masjid ataupun di rumah. Kemudian melaksanakan sholat dengan terburu-buru. Ketika kita berjamaah, ketika sholat jahar, kita melakukannya dengan hati-hati. Kita melakukannya dengan pelan-pelan. Sedangkan melakukan sholat sendirian, sholat sir, kita hanya melakukannya dengan terburu-buru. Apakah kita tidak betah? Apakah kita tidak berbetah-betah bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian yang terakhir adalah ibadah al-infaq fi sabilillah, yaitu sedekah. Cukuplah ayat Al-Quran ini yang menjadi bahan renungan kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkan, dermakan hartamu di jalan Allah yang baik-baik. Yang baik-baik dari hasil usahamu, baik-baik dari hasil bisnismu. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan atas apa yang telah kami tumbuhkan di muka bumi berupa tumbuhan. Kita infakkan, sedekahkan yang terbaik dari hasil tanaman kita, dari hasil perkebunan kita, dari hasil panen kita. Jangan sampai wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan sampai yang kita berikan di jalan Allah adalah yang terburuk. Sebagai contoh, tidak usah kita lihat orang, cukup kita jadikan sebagai introspeksi diri kita. Ketika kita memberikan sedekah, ketika kotak infak lewat, kemudian di saku kita ada beberapa nominal mata uang. Dari yang terbesar sampai yang terkecil, mana yang keluar? Dominasi yang keluar adalah nominal yang terkecil. Ini fakta. Harusnya kalau kita ingin memberikan yang terbaik adalah tentu yang lebih besar atau minimal yang pertengahan. Karena dilihat dari manfaatnya tentu yang besar lebih bermanfaat daripada yang kecil. Kemudian wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhi, sedangkan kamu sendiri tidak mengambilnya. Sebagai contoh lagi, kita berinfak, kita berikan kepada anak yatim berupa pakaian bekas. Harusnya yang kita belikan adalah pakaian baru kalau kita mampu. Bagaimana jika kita menjadi posisi anak yatim tersebut? Walastum biakhidhi, sedangkan kita saja sudah memakai pakaian kita itu kita malu. Kita sudah tidak mau lagi memakainya. Lantas itukah yang kita berikan kepada orang miskin dan anak yatim? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada khutbah Jumat ini, hendaklah kita jadikan waktu-waktu kita yang berkualitas, umur kita yang berkualitas untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai yang kita berikan ibadah kepada Allah adalah sisa-sisa dari umur kita, sisa-sisa dari aktivitas kita. Ketika kita energik, ketika kita semangat, kita pakai untuk hal duniawi. Tapi ketika sudah tua, ketika kita sudah lelah, capek, baru kita beribadah. Tentu ini tidak kita berikan dan kita persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.